Jalan Dr. Sutomo nomor 178 Kisaran. Zaman dahulu, dan di sini berada di sebelah kantor PLN Kisaran yang sekarang. Nah, bisa dilihat sudah tua ya. Sudah berhenti berfungsi karena sudah tua, dan bisa dilihat di sini memang nampak ya Gedungnya Nah, sudah sangat itu. tua. dari di sana dibacaannya Pak menggunakan udah yang baru, dan di sini dari sini tampak bahwa itu merupakan PLN atau perusahaan listrik negara pada zaman dahulu yang Dan sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Sudah terlihat banyak lumut. Ini merupakan bangunan bersejarah yang ada di Kisaran. Bisa kita lihat di sini. Ini juga netizen. Kita sebagai warga Kisaran, kita perlu mengetahui ini ya, teman-teman semua. Dan di sini kemungkinan merupakan pintu belakang dari kantor PLN yang dia difungsikan mungkin sebagai tempat tinggal atau rumah. Masuk. Dan di sampingnya itu ternyata banyak tanaman juga, yaitu ada terong, cabai, dan buah naga. Ketenaga listrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19 ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda NVNIJM memperluas usahanya di bidang tenaga listrik yang semula hanya bergerak di bidang gas, kemudian meluas dengan berdirinya perusahaan swasta lainnya. Halo guys. Kali ini kita berada di kawasan perkantoran BSP, yaitu kita berada di depan gedung. Mungkin ini sebuah tempat pertemuan. Tempat-tempat pertemuan Para begitu bos atau manajer. yang kita lihat. Dan bangunan ini didirikan pada tahun 1917. Sudah Ya, tua, bagus ya. sudah tua banget ya guys. Mungkin kami belum lahir juga ya. Tempatnya cukup bagus ya dan sejuk. Dan di depannya ada tempat seperti tempat olahraga atau taman-taman gitu. Hai guys, kembali lagi bersama kami. Nah, sekarang ini kami berada di perpustakaan serta kantor arsip Kabupaten Asahan. Gedung ini guys terlihat di situ berdiri pada tahun 1968 dan diresmikan pada tahun 2007. Berdasarkan peraturan daerah kantor nomor 7 tahun 2008, gedung ini diresmikan sebagai kantor perpustakaan daerah dan arsip daerah Kabupaten Asahan.
Ayo guys. Ayo guys, kita lihat. Nah guys, sekarang kita tepat berada di depan gedung perpustakaan ini. Dan sekarang kita akan Melihat berkeliling sekitar. lihat sekitar perpustakaan ini guys. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Itu adalah aula pertemuan dari perpustakaan ini guys. Nah, kita lihatlah. Nah guys, sekarang kita akan mencoba masuk ke dalam perpustakaan daerahnya. Ayo guys. Sekarang ini kita berada di ruang baca perpustakaan ini. Dan kita bakalan lihat buku-bukunya. Situ ada terutama di sini tuh bagian sastra dan saya mau itu tentang kebijakan sejarah terus di sini juga ada kebijakan sosial agama filsafat juga ada sastra yang memperhatikan minat baca siswa-siswi di kabupaten saya dan saya ini seperti di sini tuh sangat bermanfaat ya. Di sini juga bagus-bagus, tapi dan untuk kalian para siswa jangan terus ini perpustakaan kita. Di sini bagus dan keren. Nah guys, ternyata di perpustakaan daerah ini Ada taman di belakang perpustakaan daerah ini ada taman bermain untuk anak-anaknya. Nah, terlihat di sini ya guys, sangat sejuk ya guys cuacanya. Nah, ada perosotan guys. taman. Setelah kita melepas penat ya, melepas penat. Nah, kita lihat di sekelilingnya. Nah, itu ada anak-anak. Bagus ya guys. Bagus banget loh ternyata. Selain ada tempat ruang baca yang nyaman, di sini tuh ada tempat istirahat yang mungkin kalau kita itu buat melepas suntuk ya. Lihat deh. Wah, bagus ya. Buat nyaman lagi di bawah pohon rindang ini guys, lihat ya. Nah, ada bagus juga sih. Nyaman tempatnya guys. Sekarang lagi berada di Gedung Juang 45 Saran, yaitu tepatnya berada di Jalan Cokro Aminoto. Ya sekarang kita ini guys mau lihat keadaan di depan ya, mau lihat keadaan di dalam. Nah kalau tepat posisinya Gedung Juang ini berada di samping kanan Bank Mandiri, terus ada di pas depan Polres Asahan. Nah guys, sekarang kita mencoba untuk mengelilingi Gedung Juang ini. Di samping Gedung Juang ini juga ada taman bermain untuk anak-anaknya. Dan ada lukisan-lukisan relief tentang perjuangan pada masa lampau. Ternyata di lukisan ini juga ada proklamasi, teks proklamasi. Gitu ya guys, lihat ya. Dia itu di atas proklamasi kami bangsa Indonesia. Juga yang ada di sini. Di sini tuh digambarkan gitu gimana dulu para
memperjuangkan negara Indonesia. Mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Itu bagian belakang. Di halaman belakang Gedung Juang ini. Nah, di sini ada seperti artefak kalau dalam sejarah ya. Dia di sini bertuliskan pada hari ini Selasa tanggal 26 Agustus 2014 gedung ini didirikan atau diresmikan oleh Bupati Asahan. Kita sekarang berada di depan pintu masuk gedung ini. sekarang kita bakal masuk ke dalam ya guys, buat lihat keadaan gimana keadaan pejuang di Cisarua. Sekarang kita bakal Nah, ini merupakan pakaian adat Jawa. Ini pakaian-pakaian adat yang dikoleksi oleh museum ini. Ini namanya gamelan, guys. Ini ruangan sekitar isi museum ini. Hai. Hai. Hai guys. mungkin ya di sini nggak ada keterangannya. Ini berdasarkan analisis kita, mungkin ini keadaan waktu dulu ya, kisaran. Kalau menurut analisis kami ya, ini bukit yang sekarang kita kenal Bukit Mahsur. Bener nggak sih guys? Kurang tahu sih ya. Tapi yang terlihat di sini tuh mungkin kerja paksa ya, yang dulu pada zaman Belanda, atau kerja rodi namanya. Di sini tuh yang pakai baju-baju putih itu kolonial Belanda kayaknya guys. Nah, yang bekerja ini yang pakai baju biasa, yang bertopi, itu merupakan rakyat Indonesia guys, yang bekerja di paksa ya. Ini merupakan gambaran pada zaman dahulu. Di sini juga ada beberapa alat-alat makan ya. Ada cawan dari Kuningan semua ini guys. Di sini juga ada alat musik gong. Biasanya ini namanya alat musik Anggora. Biasanya kita sebut gong ya guys, gong. Nah, alat ini tuh kami rasa sebuah alat musik Akoredon.
akordeon. Sorry. Yang zaman dahulu ya. Di sini juga ada pakaian adat Jawa. Ke Jawa yang tadi guys. Nah, ini ada rumah adat ya guys. Yang bawah itu rumah adat Minang. Biasanya disebut rumah adat Minangkabau. Nah, kalau ini Bubungan Tinggi dari Kalimantan. Yang atas itu Mandailing. Nampak ya tulisannya Mandailing. Nah, Di sini ada setrika kuno yang pada zaman dahulu dipakai untuk menyetrika sebelum adanya listrik di Indonesia. Setrika ini pada zaman dahulu digunakan untuk menyetrika pakaian dengan bahan bakarnya yaitu arang. Dan di sampingnya ada mesin cetik kuno sebelum adanya komputer atau keyboard pada komputer dulu menggunakan mesin ketik ini. dan sekarang itu bisa kita lihat ya guys, jarang banget ada kita buat mencetak ataupun surat gitu pakai mesin ketik. Udah langka banget, dan di sini tuh ada. Dan di atasnya itu ada telepon kuno. Telepon kuno ini berasal dari Sweden, Stockholm, seri LM Ericsson. Nah, ini merupakan poster burung Garuda atau tugu Garuda di Jalan Tatsitarda, Kecamatan Kisaran Timur, tepatnya dekat Universitas UNA. Ini gedung yang saat ini kita sedang berada di sini. Ini merupakan gambar gedung kantor Bupati Asahan yang lama dan sekarang sudah megah, sudah diperbarui. Dan di perpustakaan yang kita datangi tadi merupakan rumah sakit yang paling lama yang ada di Kisaran, yaitu Rumah Sakit Ibu Kartini. Ini merupakan poster-poster pahlawan Indonesia. Ada Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Ya guys, di sini tuh ada alat penggiling getah atau karet yang dulunya itu digunakan petani untuk menggiling ketebalan karet ya. Soalnya dulu tuh kalau karetnya nggak digiling atau nggak sesuai ukurannya, dia tuh kalau harga jualnya tuh murah, bahkan bisa nggak laku. Kita udah keliling ya di sekitar gedung, terus kita tadi juga udah lihat keadaan di dalam. Sekarang kita buat kami tentang bangunan sejarah di dalam Kisaran. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historical bisa. Thank you for watching guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya.